Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan bekerja sama dengan Evarina TV mempersembahkan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan disiarkan secara langsung dari Convention Hall Grand Suma Hotel, Kota Pinang. Wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Salam hormat kami Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Saiful Bahri Dalimunte, Bapak Nofrizal Harahap, Bapak Iwan Dana, Bapak Ebenezer Lumban Toruan, dan Sekretaris KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Ndaharudin. Salam hormat kami juga kepada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan bekerja sama dengan Evarina TV menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2020. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan serta program kerja calon bupati dan calon wakil bupati sehingga nantinya para pemilih mengetahui apa yang akan ditawarkan masing-masing pasangan calon untuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan lebih baik lagi. Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui live streaming channel YouTube Evarina TV dan official account Facebook Evarina TV dan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hari ini kita akan melihat bagaimana masing-masing pasangan calon berbicara, saling bertanya dan adu argumentasi dalam tema membangun Labuhan Batu Selatan yang maju dan sejahtera di tengah persoalan daerah di masa pandemi. Bersama saya Ayu Juwita, inilah debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2020. Dapat kami informasikan bahwasanya pelaksanaan debat hari ini menerapkan standar protokol kesehatan dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini juga kami himbau untuk selalu menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah ada 4 pasangan calon yang siap di atas panggung untuk memulai debat hari ini. Kita beri semangat kepada masing-masing paslon. Inilah paslon dengan nomor urut 1, Bapak Nurdin Siregar SSTFM dan Bapak Husni Rizal Siregar SP. Baik, selanjutnya dengan paslon nomor urut 2, Bapak Haji Edimin dan Bapak Ahmad Fadli Tanjung. Selanjutnya, paslon dengan nomor urut 4, Bapak Haji Magayat Jago Ritonga SPDSE dan Bapak John Abidin Ritonga. Dan paslon terakhir, paslon nomor urut 5, Bapak Dr. Andes Haji Maslin Pulungan MM dan Bapak Ferry Andika Eskom MM. Baik, terima kasih pemirsa dan hadirin sekalian. Debat publik kali ini terdiri dari 6 segmen yang memiliki tata cara berbeda-beda yang akan saya jelaskan di tiap awal segmen. Baik, untuk itu langsung saja kita masuki segmen pertama, yakni pemaparan visi dan misi oleh masing-masing paslon. Di sini akan ada kesempatan 90 detik bagi tiap-tiap paslon untuk memaparkan visi dan misinya. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu bersiap-siap untuk memaparkan visi Anda. Boleh berdiri, izin Bapak. Di sini Anda memiliki waktu 90 detik untuk menyampaikan visi misi Anda. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita secara keseluruhan masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat berkumpul. Dilanjutkan ke pasangan calon nomor. Assalamualaikum warahmatullahi
kami sampaikan visi kami Labuhan Batu Selatan sejahtera dan bermartabat. Misi kami mewujudkan masyarakat Labuhan Batu, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Baik, cukup. Silakan duduk kembali dan kami persilakan kesempatan selanjutnya kepada paslon nomor urut 4 untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda di sini 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para hadirin sekalian serta seluruh masyarakat Labuhan Batu Selatan. Kami dari pasangan Mandiri memiliki visi mewujudkan Labuhan Batu Selatan yang mandiri berbasis sumber daya lokal. Adapun visi tersebut kami tuangkan dalam strategi 9 misi. Dan 9 misi itu kami wujudkan dalam 10 program kerja kita. 1. Pembangunan jalan infrastruktur yang berkualitas dengan sistem swakelola mandiri. 2. Layanan plus mandiri meliputi KTP KK dan akte kelahiran diantar langsung ke rumah warga. Para medis datang langsung ke rumah warga yang kurang mampu. 3. Beasiswa pelajar mahasiswa berprestasi atau kurang mampu serta beasiswa pendidikan dan bantuan kesra untuk guru. 4. Satu desa minimal 1 hafiz Al-Quran. 5. Honor untuk guru mengaji bilal maid, guru sekolah minggu di gereja dan pihara. 6. Bantuan modal UKM serta mendirikan balai latihan kerja. 7. Mendirikan sekolah sepak bola dan cabang olahraga lainnya serta seni dan budaya. 8. Tata kelola kawasan wisata dan pemberdayaan masyarakatnya. 9. Berkomitmen dengan perusahaan untuk kesejahteraan buruh. Labusel 10. Labusel memiliki perseroan daerah. Setiap desa. Baik, cukup waktu Anda habis. Terima kasih. Kami persilakan langsung paslon nomor urut 5 untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai. Tes 1, 2, 3. Visi dan misi mari merakyat amanah dan religius, misikan ilmu sumber daya manusia dan berkearifan lokal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam menciptakan keberagaman agama, berbangsa, bernegara melalui perbuatan peraturan daerah yang tegas, penegakan peraturan dan pelaksanaan yang tidak tebang pilih, hukum berkeadilan sampai kepada kepentingan rakyat yang berkesejahteraan. Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih pemirsa dan hadirin sekalian. Keempat pasangan calon telah menyampaikan visi misinya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Terima kasih. Baik, di segmen selanjutnya masing-masing paslon akan memaparkan kembali visi misinya secara mendalam dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2020. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, dalam segmen kedua ini masing-masing pasangan calon akan memaparkan kembali visi misinya secara lebih mendalam dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Untuk itu kami persilahkan sebelumnya perwakilan para panelis untuk memasukkan pertanyaan ke dalam tabung kaca yang telah disediakan. Si bersegel. Di sisi lain, anggaran terbatas karena fokus pada penanganan pandemi. Pertanyaannya, jika saudara terpilih dengan hanya menyisakan waktu kurang lebih 4 tahun, 2021-2024, prioritas utama apa yang Anda lakukan berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi? Waktu Anda 90 detik dihitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. 7 ton di tahun 2017 menjadi 6.796 ton di tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana saudara dapat meningkatkan potensi tersebut
Di samping itu juga dapat meningkatkan komoditi lainnya. Waktu Anda 90 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Komoditi tanaman padi tentu di Labuan Batu Selatan ini merupakan titik awal yang namanya ketahanan pangan. Komoditi peningkatan itu bukan hanya saja pembagian bibit dan lahan yang akan disediakan oleh anggaran APBD daerah, bangun dengan yang namanya good governance dan juga clean governance, artinya pemerintahan baik dan ubi kayu, sehingga komoditi itu tidak mengeluarkan biaya besar buat masyarakat dan tidak menggunakan suatu modal yang besar buat pelaksanaan. Silakan. Ya, baik, saya akan membacakan langsung pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Mohon disimak. Dalam meningkatkan daya saing daerah diperlukan SDM yang handal. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya yang dilakukan agar SDM masyarakat Labusel memiliki daya saing global? Waktu Anda 90 detik, kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa kita tingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus membangun sumber daya manusia yang beriman, menjamin kesehatan masyarakat, sehingga sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan ini, sumber daya manusia itu harus memiliki sumber daya manusia yang cukup handal untuk meningkatkan dedikasi yang cukup tinggi, kemudian menciptakan inovasi, kemudian diisi dengan berbagai sumber ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga daya saing ini bisa diwujudkan menjadi mencapai apa yang dicita-citakan. Baik, waktu masih tersisa 22 detik lagi, ingin ditambahkan? Cukup. Ya, baik pemirsa dan hadirin sekalian, itulah tadi keempat pasangan calon sudah menjawab, mendalami visi misi dengan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh para panelis. Dan untuk mengenal lebih dekat siapa para panelis yang telah merumuskan pertanyaannya, marilah kita saksikan profil singkatnya. Ya, baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, itulah seluruh para panelis yang telah merancang pertanyaan untuk debat hari ini. Di segmen selanjutnya ataupun segmen ketiga masih sama, tentunya masing-masing pasangan calon akan memaparkan kembali visi dan misinya secara mendalam dengan menjawab pertanyaan dari tim pemateri berdasarkan tema memajukan daerah. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Visi dan misi masing-masing paslon dengan tema meningkatkan kesejahteraan. Sebelumnya telah kita awali dengan paslon nomor urut 2, maka khusus di segmen destinasi wisata alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan destinasi wisata alam ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai kepala daerah, bagaimana upaya saudara dalam pengembangan destinasi wisata alam di Labuhan Batu Selatan? Paslon 4, waktu Anda 90 menit akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, seluruh masyarakat Labuhan Batu Selatan, bahwa Mandiri telah membuat satu program kerja tentang masalah pariwisata. Pariwisata akan kita kembangkan terus, dan kemudian kita akan membina masyarakat sekitar dulu, dan kemudian pariwisata tersebut akan kita data seluruh yang ada di Labuhan Selatan, dan kita data berapa jumlah pariwisata yang bisa kita galakkan, kemudian bagaimana supaya masyarakat bisa lebih memahami tentang arti pariwisata, dan ini menjadi satu modal kepada kita peningkatan sumber daya manusianya. Kemudian sekaligus ini adalah pendapatan asli daerah yang sangat kita harapkan ke depan, karena memang kita kalau tidak memiliki visi ke depan bupati, ini adalah termasuk kita bisa suatu saat kabupaten tertinggal. Mengapa? Karena kita tidak memiliki beberapa sumber kekayaan alam dibanding kabupaten yang lain. Misal kita tidak punya laut, tidak punya tambang batu bara, tambang, dan tidak punya sumber daya minyak, maka tentu satu upaya yang kita buat untuk terobosan ke depan untuk bisa Labuhan Batu Selatan ini menemukan satu PAD ada melalui pariwisata. Tentu ini adalah satu menggalakkan menggiatkan masyarakat di desa, yang apalagi yang ada pariwisata yang bisa kita galakkan, apalagi yang sudah ada. Baik, cukup. Terima kasih, waktu Anda habis. Langsung saja kami persilakan paslon 5 untuk langsung mengambil pertanyaan. Ya, bisa diserahkan kepada saya. Terima kasih. Paslon nomor 5 mohon disimak. Menyelesaikan persoalan daerah diperlukan solusi yang logis dan ukur. Pertanyaannya, interest baik di kalangan internal maupun eksternal, yakni kalangan legislatif, DPRD, dan masyarakat lainnya. Waktu Anda 90 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Dalam konflik Labuhan Batu Selatan secara internal, dan ini merupakan skala nasional juga sering terjadi. Harmonisasi dan kombinasi antara Maslin dengan Peri, latar belakang birokrasi dan legislatif. Itu hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami agar terjadinya pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang seimbang antara politisi dan birokrasi. Tentu masyarakat politik juga mempunyai konstituen yang mempunyai aspirasi di DPRD. Tentu kombinasi ini kita harmonisasi dengan duduk bersama, menjemput dan membangun Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk lebih maju ke depan. Bagaimana pola-pola pembangunan itu transparansi dengan pola program antara sekian persen pokok pikiran DPRD bekerjasama dengan program kerja yang tercantum dalam visi dan misi yang dicantumkan oleh kepala daerah. Tentu mari mengajak Labuhan Batu Selatan untuk berpikir cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Waktu masih tersisa banyak, ingin ditambahkan? Oke, kita lakukan pengkajian dan revitalisasi sesuai dengan misi kami, mari inovatif. 11 tersangka, sementara September 2020 tercatat 16 kasus dengan 22 tersangka. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, strategi apa yang saudara lakukan untuk memberantas narkotika di Labusel? Waktu Anda 90 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami ucapkan sesuai dengan visi Nuri itu adalah bersahabat, beriman, santun, handal, dan bermartabat terhadap yang namanya narkotika. Ketika nanti dipercayakan oleh masyarakat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk mengatasi persoalan yang namanya Labuhan Batu Selatan, sehingga terwujudlah apa yang kita inginkan, yaitu masyarakat yang beriman, santun, handal, dan bermartabat. Terima kasih. Iya, baik, sudah, dan cukup waktu slot nomor 2. Waktu Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Kalau tentang infrastruktur jalan, ini yang memang sangat urgen di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, karena sampai sekarang jalan yang belum disentuh oleh pemerintahan Kabupaten Labuhan Selatan sampai saat ini. Mudah-mudahan kalau Allah berikan izin kesempatan buat kami, mudah-mudahan kiranya nian
pembangunan jalan ini sifatnya bukan monoton. Iya, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2020. Baik hadirin sekalian, tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di segmen keempat ini masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lainnya waktu 60 detik dan dijawab masing-masing paslon dalam waktu 90 detik, lalu diberikan pernyataan penutup atau menyanggah kembali paslon penanya selama 1:30 menit atau 1,5 menit berdasarkan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika di segmen sebelumnya sudah kita awali dengan paslon nomor urut 4, maka khusus di segmen keempat ini akan kita awali pada paslon nomor urut 5. Paslon nomor urut 5, Anda diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada masing-masing paslon, di mana nantinya akan menutup kembali pernyataan Anda dengan waktu 1,5 menit. Baik, untuk bertanya waktu Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai. Saya ulangi, waktu Anda untuk bertanya 60 detik akan kami hitung ketika Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih menanggapi daripada pertanyaan dari saudara kami nomor urut 5 terhadap berhubungan dengan otonom daerah, yaitu terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Nuri menyampaikan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini. Yang pertama, mewujudkan reformasi birokrasi, kemudian meningkatkan etos kerja, aparatur handal, kemudian melayani birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat kita, terutama untuk melayani hak-hak dia sebagai warga masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kita mewujudkan bagaimana mewujudkan reformasi struktural. Jadi dalam hal ini setiap yang namanya disiplin atau yang namanya di bidang masing-masing terhadap pelayanan kepada masyarakat ini harus betul-betul, terutama menyangkut tentang apa yang diharapkan daripada masyarakat tersebut. Kemudian meningkatkan etos kerja. Aparatur itu harus handal ya, sehingga dia mengerti apa tugas pokok dia, kemudian bagaimana dia memikirkan daripada masyarakat ini, terutama di daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini, di bidang masing-masing OPD itu harus memahami fungsi dan kewajiban dia, sehingga segala urusan bagi masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, waktu Anda cukup, terima kasih. Langsung saja kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan paslon nomor 5. Prosedur pelayanannya itu kalau tidak berbelit, efektif dan satu pintu. Waktu penyelesaiannya ada targetnya, tidak boleh lama-lama. Kalau memang misalnya siap 1 jam, ya 1 jam saja. Jangan sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Contoh seperti pelayanan yang terkait masalah pembuatan KTP, yaitu pembuatan surat menyurat tentang akte kelahiran. Kalau memang dia tidak berbayar atau gratis, ya diselesaikan secara cepatnya. Kalau produksi pelayanan, bagaimana supaya dia teliti dan jelas. Sarana dan prasarananya sangat mendukung, terpenuhi, mudah-mudahan diakses. Nanti kita bisa buat call centernya, kompetisi petugas pemberi pelayanannya, disiplin, sopan, dan ramah. Dan yang terpenting, pelayanan ini untuk semua untuk masyarakat Labuhan Batu Selatan. Semua sama-sama, artinya harus ada keadilan. Waktu masih tersisa cukup. Ya, baik, itulah tadi jawaban dari paslon nomor urut 2. Langsung kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 5. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau mandiri jadi bupati nanti, itu tentang pelayanan, peningkatan pelayanan tentu akan diadakan karena ini merupakan
satu formulir yang dibuat dari program kerja mandiri. Pertama, kita harus sesuaikan dengan digitalisasi sekarang seperti zaman sekarang ini. Maksudnya mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi sebagai kepada masyarakat. Kemudian kita akan mendekatkan jangkauan layanan pemerintah daerah pada tingkat rukun tetangga dan sebagainya. Sehingga kami juga sudah menyatakan bahwa itu semua kuncinya adalah ada regulasi untuk pengangkatan jabatan-jabatan ini harus bersih tanpa ada seperti indikasi yang disebut jual beli jabatan. Kemudian tidak ada indikasi namanya pertambahan tambahan pulsa dan sebagainya. Maka kami dari Mandiri sudah menyampaikan nanti kalau kami di Bupati tentu pelayanan aplikasi tentang pelayanan KTP itu gratis, selain itu akan disampaikan langsung pada penduduk. Tak perlu masyarakat lagi datang ke capil untuk menunggu-nunggu berhari-hari. Inilah kira-kira nanti program yang kita laksanakan kalau bupatinya mandiri. Maka oleh karena itulah kira-kira dan kemudian termasuk pelayanan tentang kesehatan. Yang susah berobat akan langsung dokter atau mantri mengobati masyarakat tersebut. Dan dia kalau memang dibutuhkan. Ya, baik, waktu Anda cukup. Terima kasih sudah dijawab oleh seluruh paslon dan kami persilakan kembali kepada paslon 5 untuk menyanggah maupun menanggapi kembali jawaban dari paslon 1, 2, dan 4. Waktu Anda 90 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih kepada Paslon Nuri. Pelayanan kepada masyarakat tentu disampaikan oleh saudara-saudara rekan kami paslon. Terima kasih. Tentu kalau pelayanan masyarakat hari ini kita sudah masuk dalam era digital. Pasangan pemerintahan mari nanti tentu secara simpel membangun infrastruktur digital sampai kepada kecamatan dan desa, sehingga informasi pelayanan itu teronline, transparan, karena sesuai dengan data se-Sumatera Utara hari ini pengguna internet tertinggi termasuk adalah Labuan Batu Raya, kurang lebih hampir 30% masyarakat Sumatera Utara Labuan Batu penggunanya. Tentu melalui objek itu kita bisa manfaatkan untuk pelayanan terpadu, termasuk surat izin, status penduduk, dan pelayanan kesehatan. Tentu nanti akan kita juga hadirkan di sana informasi tentang lapangan pekerjaan dan mungkin tentu terobosan-terobosan program kerja pemerintah dan jumlah anggaran secara maksimal. Dan juga terima kasih, mari kerja tuntas, ikhlas. Baik, cukup waktu habis. Terima kasih. Paslon 5 sudah selesai memberikan pertanyaan kepada seluruh paslon dan kini tiba saatnya kami berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lainnya berdasarkan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Waktu Anda 60 detik akan kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Nuri akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Maka kami dari Nuri memberikan pertanyaan kepada kita seluruhnya. Apabila kita nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan, upaya dan langkah seperti apakah yang harus kita berikan pelayanan kepada masyarakat terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian. Ya, baik, sudah selesai, cukup. Akan langsung nantinya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan oleh paslon 1. Paslon nomor urut 2, waktu Anda 90 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu ini merupakan hal yang sangat penting kita pikirkan apabila kita menjadi bupati, wakil bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan. Salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, setiap puskesdes itu harapan kita tidak lain dan tidak bukan harus ada dokter di sana. Jadi artinya apa? Tidak langsung lagi ke kecamatan,
dikarenakan kita harapkan nanti mudah-mudahan dokter-dokter desa sudah tampil di sana untuk merawat penduduk kita. Yang kedua, harapan kita lain bukan bahwa puskesmas dan rumah sakit itu mudah-mudahan dia harus betul-betul bersih dan rapi. Betul-betul bersih dan rapi. Mengapa? Dikarenakan itu merupakan faktor pendukung. Dikarenakan kesehatan. Kemudian agar pelayanan lebih cepat. Kemudian kunjungan rumah warga yang kurang mampu, terutama itu kan kita lakukan. Tidak lagi seperti yang sekarang ini yang tidak mampu berobat karena tidak ada dana dan tidak ada ongkosnya untuk keluar, kesulitan dia berobat. Maka ini akan langsung dokter atau mantri paramedis langsung ke rumah penduduk. Itulah program kita tentang kesehatan. Kemudian tentu peningkatan alat-alat kesehatan yang sampai ke tingkat desa. Dan tiap desa harus ataupun puskesdes minimal ada diusahakan 1 ambulan. Sehingga tidak seperti selama ini untuk mengangkat ke puskesmas yang bisa rawat inap sehingga kesulitan masyarakat untuk berobat. Itu kendala yang selama ini kita merupakan keluhan masyarakat kepada kita ketika kita berkunjung ke desa-desa. Kemudian mengenai pendidikan. Pendidikan ini adalah pelayanan masyarakat yang luar biasa karena tentang untuk peningkatan SDM. Mandiri sudah mengutamakan pertama peningkatan kesejahteraan guru, seluruh guru honorer maupun pegawai negeri akan tambah kesejahteraannya.